Menurut Anda ini konyol. Kalau hanya untuk ritual ke ibu, pertanyaannya secara logika, buat apa Allah buat repot-repot, ya, merepot-repot menyuruh Nabi Ibrahim membangun Ka'bah? Buat apa itu Ka'bah dibikin, ya? Terus kalau tidak ada Ka'bah, orang Islam itu mesti salat kemana? Ya, salat kemana orang Islam? Apa mesti salat menghadap ke rumah Anda? Begitu. Ka'bah ada, terus ada Hajar Aswad. You percaya Al-Quran kan sudah saya tunjukkan isinya, ada kata wajib. Ya jalani saja kalau Anda kaya atau mampu. Kalau tidak mampu atau tidak kaya, ya tidak dipaksa. Yang Anda mau tahu sini memaksakan orang untuk ikuti pikiran Anda yang konyol. Anda sudah berusaha menghilangkan suatu syariat. Memangnya Anda ini lebih hebat daripada Tuhan, lebih hebat daripada Nabi? Kalau cuma urusan haji itu urusan mengabdi ke orang tua, ya buat apa itu Ka'bah dibikin? Logikanya di mana, bos? Saya tuh orangnya berusaha pakai otak rasional. Kalau tidak masuk di otak saya tidak bisa terima. Karena saya berusaha berpikir waras. Karena itu otak dipakai untuk berpikir. Makanya saya bilang Anda ini ibarat kapal, ya, ibarat kapal kecil tapi mesinnya besar. Itu. Jadi otak itu saya ibaratkan otak, ya, namanya otak itu ibarat kapal. Kapal di lautan, kapal di atas air, ya. Jadi otak itu ibarat kapal. Anda ini ibarat kapal kecil, mesinnya gede. Jadi bukan kapalnya jalan, tenggelam. Itu Anda, ya. Jadi otaknya kecil tapi pemikirannya ngambang, penuh dengan ide-ide konyol. Jadi nggak pas, pakai logika yang tidak pas. Urusan haji itu beda dengan urusan mengabdi ke orang tua. Kalau mengabdi ke orang tua ya semua orang juga bisa, ya, pasti dia bisa, masa tidak bisa? Tapi pergi ke Mekah sana belum tentu, orang kaya aja banyak yang malas pergi ke sana, sama dengan malas sembahyang, ya. Mengabdi ke orang tua itu bisa saja, kapan saja, anytime. Jadi jangan kasih pandangan-pandangan sempit, ya. Dan tidak semua orang kaya itu durhaka sama orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, tidak semua orang miskin durhaka sama orang tuanya, ya. Itu tergantung personal. Banyak orang durhaka sama orang tuanya karena dia sudah tahu ajaran agama bahwa ini tidak baik, itu tidak bagus, dia tahu. Tapi pada saat itu otaknya tidak bekerja, tidak berpikir otaknya, tidak berfungsi dengan baik sehingga dia berbuat hal yang bodoh. Itu bro, ya. Jadi Anda ini saya tegaskan ibarat kapal bermesin besar. Ini kapalnya perahu atau kapal itu bukannya jalan tapi tenggelam ke dasar laut. Harus seimbang. Kalau kapalnya kecil harus pakai mesin yang kecil juga supaya selaras. Jadi Anda sudah kehilangan keseimbangan, tidak selaras lagi karena Anda menghayal. Kalau Anda menghayal terus mengartikan agama semaunya, ya semua orang berhalusinasi, bisa saja termasuk saya. Makanya itu ada patokan. Sebagai orang Islam cuma dua patokannya, Quran dan hadis. Di luar itu tidak ada nih. Anda itu cuma membela kebiasaan, bos. Kebiasaan. Ibarat coba main togel itu sahabat. Nah seperti itu kebiasaan. Orang-orang main togel tidak bisa dicegah, padahal banyak yang rugi. Karena terbiasa dia dengan hayalan-hayalan palsu, hayalan-hayalan menang, padahal palsu kalah. Nah seperti itu. Ka'bah Allah yang menyuruh, kapan gitu loh menyuruhnya? Oh ya, Nabi Ibrahim buat rumahnya sendiri di situ. Itu kiblat, kapan Allah nyuruh menghadap ke sana? Hayalan-hayalan kosong semua. Allah menyuruh sholat mengingat dia, bukan menghadap batu. Buat apa menghadap batu? Tolol banget menghadap batu sholat.
memang mah batu itu buat bisa punya otak, itu batu itu, sehingga kita harus sholat menghadap sana minta bantuan batu. Jadi Anda ini menyamakan togel dengan haji, begitu? Kacau. Anda ini bersekolah tapi belum belajar. Anda ini ibarat anak sekolah yang pergi sekolah tapi belum belajar. Banyak bolosnya, ya, banyak main-mainnya. Jadi tidak pintar-pintar, walaupun Anda bersekolah sampai kiamat, selalu tinggal kelas. Itulah Anda. Kalau Anda tidak tahu hikmahnya, ya persis itu, main togel itu, cuma pingin gelar. Mau saya haji ikut pingin gelar saja. Itu orang lempar-lempar, orang cium-cium, orang lari-lari, apaan itu? Kalau tidak tahu hikmahnya, buat apa? Lari di rumahnya apa, sehat tanpa biaya. Kalau cuma seperti itu, karena di situ di haji itu tergantung hikmah yang benar yang sudah saya jelaskan. Itu sekolah ibadah di sana, sekolah cara menyayangi ibu, sekolah cara menahan nafsu. Itu di sana itu sekolah, bro. Kalau tidak memahami seperti itu, sekolah itu pemahaman sesat. Selain dari itu, jadi berhaji itu bersekolah. Orang itu bos harus membaca. Dalam Al-Quran aja sudah diperintahkan ikra, artinya bacalah. Itu artinya kamu harus banyak membaca, harus banyak belajar. Tentu banyak juga melihat, banyak mendengar, banyak menyaksikan. Kalau tidak bisa membaca, bagaimana orang bisa menyerap ilmu teknologi, pengetahuan? Itu. Jadi Anda ini termasuk anak sekolah yang pergi bersekolah, tapi tidak pintar-pintar. Kenapa? Karena suka melawan gurunya, suka mengganggu temannya, suka bolos. Kenapa saya bilang begitu? Anda melawan gurunya. Di sini guru kita itu cuma Al-Quran dan hadis. Anda lawan. Kapan pintarnya? Anda suka mengganggu teman Anda. Kenapa? Karena Anda berusaha mempengaruhi orang dengan pikiran yang konyol. Anda suka bolos. Saya khawatir Anda ini tidak pernah sembahyang. Mana tahu saya Anda bersembahyang atau tidak. Jadi konyol. Atau mungkin Anda sembahyang tapi berbentuk lain, mungkin bersemedi kayak orang Hindu. Jadi konyol. Makanya banyak ilusi-ilusi masuk di kepala Anda. Kalau cuma seperti itu, orang Islam tidak perlu lagi baca Al-Quran kalau ikuti gaya Anda. Ya, hanya cuma berpola halusinasi, ya orang tidak perlu lagi baca Al-Quran, tidak perlu lagi hadis. Ya kamu berpikirlah menurut sesuka-sukamu. Jadi kamu pakai patokan apa? Ibarat Anda di jalan raya harus berpatokan dengan undang-undang lalu lintas yang sudah dibikin polisi lalu lintas. Anda bikin aturan sendiri. Kalau di jalan Anda bikin aturan sendiri, saya yakin Anda mati di jalan. Tabrak. Kalau bukan ditabrak, menabrak. Akhirnya 3 ji. Kalau bukan berujung di rumah sakit, penjara, ya, penjara, rumah sakit, atau kuburan. Itu aja. Karena melanggar aturan lalu lintas. Itulah Anda. Sekarang gini aja, kebiasaan itu jangan anggap kebenaran. Jangan sampai kebiasaan itu hanya kebiasaan orang goblok yang kita contoh, jadi diwarisi hanya pemahaman bodoh gitu. Yang saya rasakan seperti pemahaman Anda itu pemahaman bodoh, karena sudah saya lewati semua, sudah saya otak-atik semua. Ke Mekah cium batu, muter-muter, lari, lempar batu, minum air. Itu semua apa kalau tidak ada hikmahnya? Kalau tidak dipikirkan hikmahnya, buat apa seperti itu? Di rumah batu banyak, ya lempar aja di rumahmu itu, batu-batu itu. Cium rumahmu sendiri. Ya, kalau cuma sekedar cium. Mau lari di rumahmu sendiri kalau sekedar lari. Minum air di Indonesia itu banyak. Makanya hikmah itu perlu dicari, manfaat itu loh perlu dicari, tidak sekedar ikut-ikutan. Makanya Anda itu perlu guru lain supaya lebih cerdas lagi, tidak sekedar kebiasaan yang Anda ikuti.
cuma kebiasaan-kebiasaan kosong tanpa makna. Itu buat apa? Saya curiga jangan-jangan Anda ini banyak dosa sama orang tua ini, terutama sama ibu Anda. Anda terlalu terobsesi dengan ibu. Saya curiga justru Anda ini yang tidak pernah mengabdi ke ibu. Bisa jadi, ya. Saya curiga Anda ini justru banyak dosa sama ibu. Entah ibu Anda itu masih hidup atau mati, yang jelas Anda ini banyak dosa. Jadi terobsesi sekali sama ibunya sendiri. Saya curiga orang yang biasanya terobsesi berlebihan, ya, pasti ada sesuatu yang terjadi terhadap hidupnya di masa lalu, terhadap ibunya sendiri. Banyak orang seperti Anda saya temui, ngomongnya baik soal ibu padahal nol besar. Nah ini, kalau Anda bicara kebiasaan, sembahyang juga itu kebiasaan. Jadi itu juga kebiasaan orang bodoh. Lama-lama Anda bilang tidak usah sembahyang. Yang penting kamu sudah mengenal Tuhanmu, sudah mengenal dirimu, tidak perlu sembahyang lagi. Sedikit lagi ini satu melangkah seperti itu dah. 100% kalau Anda berada di kehidupan nyata, ya saya yakin di lingkungan Anda dianggap orang aneh yang tidak perlu diberi tempat untuk berteman. Karena orang bisa rusak, ya. Saya yakin Anda tidak banyak teman. Kalau Anda ngomong seperti ini, pasti banyak yang mau berteman. Anda dianggap koslet. Sorry kalau saya bilang you are crazy, totally crazy, you are mad guy. Anda dianggap gila total udah. Saya yakin tetangga Anda, teman Anda akan menjauh. Kalaupun dia dekat sama Anda, paling cuma untuk olok-olok Anda. Anda akan dipermainkan dan ditertawakan. Anda akan dicemoohkan dan disunyikan. Kamu itu tidak tahu hikmah, Bu. Ngerti hikmah? Hikmah itu manfaat loh. Saya kasih tahu apa manfaat cium hajar aswad itu buat kamu. Iya, manfaat. Dan apa tujuan Nabi mencium hajar aswad? Apa Nabi kurang pekerjaan? Pilih aja, Nabi kurang pekerjaan jadi cium hajar aswad. Nabi pacaran sama batu, atau Nabi memang tidak lihat terbentur batu. Pilih itu. Apa tujuan Nabi cium batu? Jawab ini satu saja. Tujuan Nabi Muhammad cium batu itu apa? Saya kasih tahu ya, tujuan Nabi Muhammad mencium batu supaya diikuti oleh umatnya. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa ini batu hajar aswad, batu yang berasal dari surga dan kelak akan bersaksi bagi yang menyentuh atau mencium batu ini. Menjadi saksi nanti. Batu itu akan bicara, ada mulutnya. Dia akan menjadi saksi. Itu yang berkata itu Nabi. Jadi kita cuma umatnya apa yang dikatakan Nabi ya kita ikuti. Apaan? Makanya banyak orang menyentuh itu karena dia mengikuti Nabi. Dan orang yang pertama menentang Nabi itu justru sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya ditentang sama sahabat Nabi. Karena dia bilang, Rasul ini kalau Anda perlihatkan ini sama penduduk Mekah, yang mana penduduk Mekah ini pernah menyembah batu, dia nanti kembali lagi ke batu, dia akan salah paham. Tapi Nabi memberitahu bahwa ini batu dari surga. Masa Nabi mau bohong? Dan memang sampai detik ini belum ada orang yang temukan batu yang sejenis hajar aswad. Kalau ada, pasti itu batu sudah banyak perjualbelikan seperti air Zam-Zam. Sampai saat ini tidak ada orang yang menemukan batu hajar aswad. Tidak ada, cuma satu-satunya itu ada di Mekah. Tidak bisa ditiru, tidak bisa dicontoh. Kalau ada yang bilang ini batu hajar aswad, saya dapat di belakang rumah saya dapat di kebun saya. Ini batu surga juga sama dengan di Arab sana. Harus dibuktikan, diselidiki sampelnya. Apa betul itu batu hajar aswad? Kalau betul, itu harganya bisa triliunan, paling tidak miliaran. You bisa kaya kalau dapat batu seperti itu. Sekarang saya tantang kau, kamu bisa tidak temukan batu hajar aswad? Coba, ya. Atau kau paling tidak share di sini di video. Siapa yang bisa temukan batu hajar aswad? Ada tidak? Share. Jadi you pakai otak itu loh. Kalau tak tahu tujuan Nabi cium hajar aswad ya sudah, tidak apa-apa, berusaha tidak maksa. Berarti ya sudahlah, akhir aja komenmu itu. Karena itulah
Syariat kalau tidak ditemukan hikmahnya, kalau tidak tahu hikmahnya, ya lebih baik tidak usah dikerjakan. Karena syariat pun bisa menyesatkan umat bila diajari hikmah yang salah, gitu loh. Kalau hikmah yang salah, diajarkan hikmah yang salah pada sebuah syariat, itu akan menyesatkan umat. Ya goblok bro, mau di surga gak ada batu. Ya pemahaman umatnya aja yang goblok semua. Itu perumpamaan. Hajar Aswad itu batu surga, itu ibumu yang surga, bukan batu sana yang surga. Oh, Hajar Aswad itu ibu. Hajar Aswad itu Siti Hajar, nama dari Siti Hajar, bukan nama batu. Aswad, sahwatnya Siti Hajar. Jadi Hajar Aswad itu bukan namanya batu bro. Itu cuma oleh orang-orang zaman sekarang itu dijadikan nama batu. Seperti Garuda, bukan namanya batu, bukan namanya gambar, cuma diambil sebagai nama lambang Indonesia, Garuda. Nama aslinya Garuda itu ya burung lah, seperti itu. Membaca sih. Anda tahu tidak waktu peristiwa Isra Miraj, ketika Nabi turun ke bumi menceritakan ini ke umatnya, ada sebagian umatnya kembali kafir karena dia bilang Nabi Muhammad itu betul-betul tukang dongeng. Masa dia adakan perjalanan ke langit hanya dalam waktu semalam, terus dia ke masjid apalagi tuh yang ada di Palestina, Masjid Aqsa. Dia pergi ke masjid itu terus ke langit, banyak langsung dia punya umatnya sebanyak itu kafir lagi karena dia bilang ini tidak masuk akal saya. Sama dengan masalah Hajar Aswad itu, yang tentang pertama-tama itu Nabi, sahabat-sahabatnya sendiri seperti Ali, Umar itu nentang, dia ngapain you dicium itu batu, ngapain? Itu nanti bikin kambuh penyakitnya orang-orang kafir yang sudah Islam kembali kafir lagi. Karena kok lucu, Nabi ini kita dulu dilarang sembah batu, sekarang malah cium batu. Itu gimana tuh? Karena Nabi bersaksi, memberitahu bahwa ini batu kelak nanti bisa ngomong. Karena ini batu dari surga, bukan batu sembarangan, bukan batu yang dipungut di sungai atau dipungut di hutan-hutan, bukan. Itu yang bawa langsung malaikat dari surga turun ke bumi. Itu batu dari surga. Nah, dari sini saya berpikir berarti surga itu ada bentuknya, ada wujudnya. Buktinya ada batunya turun dari surga. Dan saya pikir itu masuk akal, karena nanti orang kalau mati akan dihidupkan kembali dan dibangkitkan bersama tubuhnya melalui tulang kulfi itu, nanti manusia kembali utuh lagi, bangkit dari kematiannya di hari kiamat, diangkat dengan tubuhnya. Kalau bukan masuk surga, masuk neraka. Bukan rohnya, tubuh dan roh. Itu batu bentuk wujud. Jadi dalam pikiran saya ya seperti itu. Bisa jadi saya salah, bisa jadi saya benar, tapi kan ada batunya. Berarti surga itu bukan bentuk roh, tapi bentuk sesuatu yang berbentuk, bukan halusinasi. Berarti surga itu memang nyata. Saya tanya kamu, nanti kalau hari kiamat orang bangkit rohnya saja atau tubuhnya juga bangkit bersama rohnya? Coba jawab. Tetap bro, tetap goblok pemahaman umatnya. Mana ada batu bisa ngomong. Dan memang orang-orang ini kayak orang main togel, hayalan palsu semua. Anda itu menghayal palsu. Yang bicara itu ibumu itu. Beragama itu bukan tanpa harus membuang daya pikir kita. Pakai otak agama itu, benar kata sampean, harus benar-benar pakai otak. Mana ada batu bisa bicara? Gak ada, itu perumpamaan semua. Hajar Aswad itu ibumu, Siti Hajar, sahabatnya Siti Hajar, istrinya Ibrahim. Memang rumah itu memang milik Siti Hajar, rumahnya Siti Hajar itu, Ka'bah itu.
maka Ka'bah itu ada benda yang dinamakan seperti dia, Siti Hajar Aswad, sahwatnya Siti Hajar. Kalau orang Jawa bilang tempiknya Siti Hajar di situ. Tapi bukan batu, kalau tempiknya itu yang asli. Cuma nama aja dipakai seperti itu. Makanya syariat itu kalau tidak dipelajari hikmahnya dengan benar menyesatkan. Banyak yang sesat-sesat itu seperti sampean itu karena belajar hikmah yang salah. Gitu loh, saya tunjukkan bahwa sampean itu juga sesat karena belajar hikmah yang salah. Jadi umatnya yang kembali kafir itu sejenis sampean itu. Kembali kafir, nyium-nyium batu, nyembah batu, memuliakan batu, batu surga. Itu kembali kafir ya jenis-jenis sampean, jadi pengikut batu. Itulah. Bukan saya gak mau ikut batu. Jadi ya kata Nabi, umatnya kembali kafir, kata sahabat Nabi, umatnya Nabi kembali kafir, ya kalian semua itu yang tidak belajar hikmah berhaji dengan benar. Jadi hikmah syariat tidak ditemukan dengan benar, ya kafir semua, kafir Quraisy, kembali ke zaman jahiliyah, cium-cium batu, nyembah batu. Tuh loh. Jadi jelas Bu, kafir kembali. Nabi sendiri yang ngomong dia tidak percaya. Itu ada dalam hadis. Itu baca tuh di atas itu. Berarti Anda tidak pernah baca buku. Saya yakin Anda tidak baca buku. Ini ya hadis paling tergoblok bro. Mungkin ini yang membuat orang ini, bukan Nabi. Kalau tidak diartikan perumpamaan ini hadis-hadis paling bodoh ini. Ya, hadis apa ini? Batu bisa punya mata dua, buat apa? Wah, Hajar Aswad ibumu kok, saya bilang. Hajar Aswad itu ibunya Sahwat yang melahirkan Ismail, Hajar Aswad. Gitu. Supaya mengingat ibunya Ismail, yang dibuatlah lambang tempik itu loh, dinamakan Hajar Aswad. Supaya selalu ingat pada tempik yang melahirkanmu gitu loh. Dibuatlah lambang Hajar Aswad, diambil dari nama Siti Hajar, sahwatnya Siti Hajar. Jadi arti aslinya itu tempik itu. Masa tempik dari batu? Gak ada bro, itu cuma lambang saja. Jadi tempik yang asli itu yang melahirkanmu itu, yaitu ibumu. Jadi Hajar Aswad di Ka'bah itu cuma lambang tempik itu loh. Bahasa Jawanya biar mudah. Kalau pakai bahasa Arab kamu gak ngerti-ngerti. Itu tampok. Itu lambang tampok itu loh. Tampok yang asli bukan itu, miliknya ibu-ibu yang asli. Itu cuma lambang tok. Namanya dikasih nama itu tampok Hajar itu loh. Jadi Anda ini ahli hadis kah? Pintar. Bayangkan hadis Anda bilang yang tergoblok. You bikin aja hadis sendiri kalau begitu. Terus you ajukan ke MUI. Siapa tahu bisa jadi orang terpandai di dunia dan diakui seluruh dunia. Nanti semua Islam berkiblat sama kamu itu. Ya, kalau semua orang Islam berkiblat sama ente, pasti jadi pintar semua. Bisa teknologi canggih. Ya, bisa menemukan penemuan-penemuan hebat dari hasil pemikiran Anda. Ya. Coba itu akal dipakai. Coba kamu bikin hadis, terus ajukan ke MUI. Coba bikin. Anak sekolah yang berhalusinasi. Kamu ibarat anak sekolah yang tidak mau belajar. Itulah kau. Masuk sekolah, tapi tidak mau belajar. Sudah itu suka bolos. Ya. Dan bahkan belum bisa nulis baca. Jadi selalu tinggal kelas. Akhirnya di DO. Teman-temannya udah selesai semua. Udah selesai SD, SMP, SMA, kuliah, terus sudah kerja. Yuk, tidak tamat-tamat. Tidak pernah tamat SD, karena nggak mau membaca. Itu susahnya tuh. Diajarkan guru begini dan begitu, dianggap ini ajaran bodoh. Udah kamu jadi guru aja sekalian. Bangun sekolah sendiri, ya, supaya tidak tinggal kelas. Yuk bangun sekolah sendiri, jadi guru sendiri, kepala sekolah sendiri, bikin rapor sendiri, ijazah sendiri. Dia bikin sekolah, ijazah sendiri,
Siapa yang mau akui?